bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekali lagi selamat kepada teman-teman untuk menjalani acara ini sampai akhir. Sukses terus, serap semua ilmu dari Bang Rizky Firmansyah yang memang insya Allah beliau kompeten di bidang kepenulisan. Dan sekali lagi jazakumullah khair kepada pengurus teman-teman komunitas literasi di rumah saja, BEM Studi Al-Hikmah, komunitas public speaking, dan juga Al-Hikmah TV yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mas yang telah memberikan sambutannya. Sahabat-sahabat literasi di rumah aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bang Rizky Firmansyah. Agar tidak makan waktu banyak, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bang Rizky Firmansyah untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum Bang Rizky. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas Bang, jelas. Jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Suara Bang Rizky menghilang. Mungkin jaringan ya Bang Rizky, ada jaringan yang problem. Bang Rizky live dari Zoom itu. Mungkin perlu dikenalin dulu nggak tuh Bang Rizky itu siapa? Oke, baik. Sembari Saya menunggu. Oke. Saya sedikit membacakan CV singkatnya Bang Rizky saja. Sebentar. Sebentar. baik, teman-teman, mohon maaf tadi ada potong tadi ya. Selanjut ya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Firmansyah. Teman-teman bisa ikuti saya di Rizky Passion Writer. Tapi kalau teman-teman pengen baca tulisan yang lebih panjang, itu bisa di rizkyfirmansyah.com. Karena kan Instagram itu kan pencitraan ya. Instagram adalah hal-hal sekilas aja yang bisa teman-teman lihat di sana. Tapi kalau pengen baca lainnya juga bisa di blog saya pribadi. Pagi hari ini menjelang siang nanti ya, sekitar 7 jam ke depan, saya bakal ngajak teman-teman untuk berpikir, untuk ngobrol lah ya tentang perspektif menulis. Apa ya? Tema kali ini apa ya? Bentar, saya mencoba untuk melihat flyer lagi ya. Sepertinya lupa. Tentang how to make your first writing. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat tulisan kita yang pertama kali. Nah, jauh daripada kita memulai tulisan pertama kita, maka hal paling penting adalah bagaimana mindset kita terhadap karya itu sendiri. Bagaimana cara kita melihat proses menulis itu sendiri. Karena nyatanya banyak sekali orang-orang yang salah dalam melihat tulisan, salah dalam melihat aktivitas menulis itu sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia seringkali menunda-nunda dan dia tidak pernah memulai tulisan pertama dia. Dia mengatakan, saya pengen nulis kayaknya. Saya pengen jadi penulis sepertinya. Atau banyak baca buku,
banyak ikutan seminar. Seperti kali ini, ada 35 orang yang ingin menjadi penulis, tapi tidak tahu berapa orang yang akan mulai menulis setelah ini kan. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu ada beberapa sudah jadi penulis di sini ya. Ada Alfika Hening nih dari Jepang, dia udah bikin buku dia Akira Minasai ya. Ya, insya Allah ya. Ini ada siapa lagi nih? Ada. Ini kalau nggak salah di Rizky Amelia juga udah pernah nulis nih. Siapa lagi? Saya coba absen di sini ya. Ada Putri Rizky Amelia. Siapa lagi nih? Banyak lah pokoknya, banyak sekali di sini ya. Nah, harapannya teman-teman di sini setelah event ini bukan cuma menambah ilmunya aja, bukan cuma terinspirasi aja, bukan cuma mengucapkan jazakallah khair di akhirnya aja, tapi emang beneran mulai memperbaiki mindset dia terhadap menulis seperti apa. Nah, saya terbiasa untuk mulai suatu sesi itu dengan sebuah pertanyaan. Mari teman-teman jawab di kolom komentar. Silakan jawab dengan jujur ya, dan jawabannya enggak ada jawaban benar atau salah ya, tapi jawaban jujur yang teman-teman inginkan, yang teman-teman perjuangkan. Menulis itu untuk apa? Silakan jawab di kolom komentar di Zoom chat ya. Saya akan baca nih. Menulis itu untuk apa? Tidak ada jawaban benar atau salah, tidak ada jawaban siapa yang paling keren atau paling wow, enggak. Saya pengen tahu teman-teman menulis itu untuk apa? Pengen dapat duit? Boleh, tidak ada yang salah. Pengen terkenal? Boleh. Pengen bermanfaat atau apapun lah. Silakan jawab di Zoom chat dulu ya. Kalau udah untuk curhat dan mengenal diri. Ini menarik sekali nih. Untuk curhat dan mengenali diri. Refleksi diri, self healing, visualisasi dan ucapan, mengekspresikan apa yang dirasa, dilihat dan didengar. Oke, silakan jawab lagi ya di Zoom chat. Terima kasih banyak yang sudah menulis. Semoga jawaban-jawaban itu bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan. Biasanya, teman-teman, ketika ditanya menulis untuk apa, kan pasti banyak jawabannya. Tapi 3 jawaban, tanda kutip, 3 jawaban formalitas yang seringkali orang menjawab adalah amal jariah, bermanfaat, dan ibadah. Ya, betul ya? Kenapa Anda menulis gitu? Saya pengen membuat amal jariah gitu. Saya pengen bermanfaat, saya pengen beribadah gitu. Bagus. Tapi kalau kita mengulik jawaban-jawaban ini ya, teman-teman ya. Seringkali ini jawaban-jawaban dusta aja gitu. Kenapa jawaban-jawaban dusta? Mari nanti kita ulik ya, kenapa ini jawaban dusta. Saya nggak mengatakan ini salah ya, tapi bagi orang yang sering kali menjawab dengan jawaban ini, coba jujur pada diri sendiri. Coba uliklah pada diri sendiri. Apakah benar jawaban itu yang saya perjuangkan? Atau pengen jawab yang keren-keren aja? Pengen jawab yang seolah saya tuh apa gitu, itu mulia sekali. Enggak gitu ya, lihat nanti ya. Nah, mari kita mulai dengan kata manfaat. Nah, ini kan anak-anak Al-Hikmah ya. STDI ya, State ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah nggak salah ya. Nah, manfaat. Jadi manfaat ini, kalau saya keliru tolong dikoreksi ya, boleh sekali. Manfaat itu dari kata bahasa Arab itu tuh artinya tuh naf'an, akar katanya. Nah, naf'an itu artinya tuh lebih kurang kebaikan dan apa-apa yang mengantarkan manusia kepada apa yang ia inginkan. Kebaikan dan mengantarkan kita kepada yang kita inginkan. Sumbernya apa? Sumbernya Kamus Al-Mujam. Saya nggak tahu untuk Kamus Al-Mujam itu apa. Saya tuh nanya sama anak Lipia, saya tanya. Jadi dia jawab seperti itu. Tapi masuk akal jawaban dari naf'an ini. Manfaat itu adalah kebaikan dan mengantarkan kita kepada itu. Nah, terus teman-teman, kan kebaikan itu harus diantar ya, harus diperjuangkan. Nggak mungkin kebaikan itu tiba-tiba datang dari langit. Tiba-tiba kebaikan itu datang dari hasil kita berdoa saja ya. Berdoa itu penting, bukan hanya. Tapi mari kita lihat analogi keran, analogi pompa air. Pompa air ini akan mengeluarkan air jika apa? Jika kita berdoa. Tentu tidak dong. Apakah air ini akan muncul apakah air di bawah tanah itu akan muncul setelah kita membangun pompa air? Enggak kan? Harus apa? Harus ada tuasnya kita gerakin, ya.
Nggak mungkin tiba-tiba air itu bergerak aja tiba-tiba datang ke atas. Ada usaha, ada ikhtiar yang kita usahakan. Makanya teman-teman, kalau jika kita pengen benar-benar bermanfaat, kita tuh harus bergerak atau digerakkan. Ya mungkin kan ada pompa air yang otomatis ya. Ya, dia mungkin bergerak karena listrik ya. Atau dia digerakkan oleh tangan. Yang jelas itu nggak mungkin tiba-tiba bergerak aja tanpa ada stimulus. Nah, teman-teman kalau pengen bergerak ya pengen bermanfaat ya bergerak gitu. Apakah bergerak itu hasil dari motivasi internalnya atau digerakkan? Seperti digerakkan seperti apa? Misalkan yang lagi kuliah gitu ya, semester akhir, semester 8. Nah, itu kan ada batas waktu tuh, batas waktu kita kuliah. Misalkan 6 tahun. Kalau lebih 6 tahun maka kita akan DO. Nah, berarti kan ada batas waktu 5 semester untuk menyelesaikan tugas akhir, tugas skripsi. Nah, kalau 3 DO gitu. Nah, mau tidak mau 5 semester itu pasti ya akan diselesaikan skripsinya. Kalau nggak DO gitu. Nah, itu namanya digerakkan gitu. Kalau bergerak ya dia dari diri sendiri, dia nggak cari-cari alasan, aduh nanti deh, enggak. Nah, contohnya konteksnya dalam menulis adalah kalau teman-teman pengen bermanfaat ya udah mulai dulu aja tanpa ada alasan babi bu gitu. Atau digerakkan misalkan setelah event ini setiap pesertanya wajib untuk menulis satu tulisan apapun di Instagramnya masing-masing, di blognya masing-masing. Terserah. Itu kan contoh agar kita bermanfaat dengan cara digerakkan sama sistem. Jadi jangan berpuas diri dengan jawaban saya pengen bermanfaat. Karena bermanfaat itu perlu bergerak dan perlu digerakkan. Kedua, teman-teman, kebaikan itu tuh harus diusahakan. Jika enggak, ya kesia-siaan atau keburukan. Pasti ya pernah mendengar kutipan, saya lupa dari Mas Safi itu dari Ghazali. Jika kita tidak disibukkan sama kebaikan, maka kita akan disibukkan sama keburukan. Saya lupa deh dari siapa. Tapi itu kalimat indah sekali. Kebaikan itu ya harus diusahakan. Misalkan teman-teman pengen memberikan sebuah perubahan kebaikan sama sistem, ya janganlah terlalu kompleks lah. Teman-teman pengen ada teman sahabat yang baik gitu, sering beraktivitas bersama-sama, sering ikutan kajian bersama-sama, sering terlibat dalam aktivitas kebaikan bersama-sama, baik buruknya sama-sama tahu. Nah, terus suatu waktu mungkin teman ini terjebak dalam kekeliruan, misalkan dalam pacaran syar'i misalkan aja nih gitu. Pengen dinasihati, diucapkan langsung nggak enak gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya kebaikan untuk dia itu ya harus diusahakan. Nggak mungkin kita doakan aja, ya Allah tolong tunjukkan dia jalan yang benar, jalan yang lurus, semoga dia terbuka hatinya untuk tidak lagi pacaran syar'i gitu. Bisa banget. Tapi lagi-lagi ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Maka kita terus mengusahakan kebaikan dengan cara apa? Dengan cara bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Jika tidak, kita hanya berharap pada doa. Salah, nggak salah teman-teman. Tapi kita harus memantaskan diri bahwa kita manusia, ada peran yang harus kita lakukan. Maka apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa membuat surat kepada dia. Misalkan teman-teman buat surat yang cukup panjang, surat cinta kepada sahabat gitu ya. Sampaikanlah dengan cara baik-baik gitu. Misalkan secara lisan itu nggak sulit untuk disampaikan, coba sampaikan secara tulisan gitu. Ya, itu akan menjadi kenangan terindah bagi dia. Surat itu bakal dia simpan dalam lemari, dalam kotak, dan itu akan dia baca kapan-kapan, dan mungkin itulah hidayahnya ada gitu. Kemarin saya ikut kajian menarik di dekat masjid, dekat sini. Jadi intinya, saya coba ceritakan dikit ya. Namanya itu ulamanya adalah, saya coba buka catatan. Ada di handphone saya. Nah, ini itu kebiasaan teman-teman. Kalau saya itu mendapatkan inspirasi itu, saya itu selalu catat di simple notes namanya. Nah, jadi ada ulama namanya Bisri bin Haris Al-Hafi. Nah, jadi singkat cerita,
beliau ini mantan pemaksiat lah. Dia tuh 3 aktivitas utama dia itu adalah berjudi, berzina, satu lagi apa? Saya lupa. Pokoknya ada 3 maksiat utama yang dilakuin. Tapi banyaknya maksiat itu ada satu kebaikan yang pasti dia lakukan terus. Apa itu? Dia selalu memuliakan Al-Quran. Jadi singkat cerita, ketika dia pulang dari tempat bermaksiat, dia berteduh lah di atap rumah orang lah ya, atap rumahnya. Dia tuh tinggal di Baghdad. Terus suatu waktu dia tuh melihat ada potongan ayat Quran kepotong di jalanan. Nah, terus dia ambil tuh ayat Qurannya itu, dia bawa pulang, dia bersihkan, dia semprot minyak wangi dan dia letakkan di tempat yang mulia gitu. Singkat cerita, datanglah seorang ulama dari mana gitu, datang ke tempat dia bermaksiat biasanya. Terus dia tuh menyampaikan pesan bahwa saya melihat Bisri bin Haris mendapatkan kemuliaan dari Allah, dari Rasulullah, saya lupa. Intinya ada sebuah kalimat yang itu tuh menggetarkan hati Bisri bin Haris Al-Hafi ini. Dan singkat cerita, itu jadi momentum dia untuk berubah. Karena dia tuh mendapatkan mimpi yang begitu wow dari orang lain, dari orang lama gitu. Nah, terus singkat cerita, dia menjadi ulama dan namanya terkenal lah di kitab-kitab para ulama. Apa hikmah yang pengen disampaikan? Seburuk-buruknya kita, jangan pernah meninggalkan kebaikan. Jangan pernah meninggalkan potensi terbukanya pintu hidayah bagi kita. Misalkan nih, teman-teman merasa bahwa saya kayaknya nggak pantas nulis deh. Saya kayaknya nggak pantas untuk menasihati orang lain. Mungkin kita masih banyak dosanya gitu. Tapi jangan pernah menutup seluruh potensi hidayah yang bakal muncul ke kita. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu hidayah adalah dengan menulis. Karena apa? Ketika teman-teman hari ini menulis nih, mungkin nggak bermanfaat apa-apa, tapi ketika teman-teman udah setahun ke depan membaca kembali tulisan itu, bisa jadi itulah momentum kita diingatkan sama diri kita sendiri. Begitu pula ketika kita menulis untuk orang lain, bisa jadi mungkin hari ini nggak bermanfaat sama dia, nggak berubah bagi dia, tapi mungkin suatu hari dia tuh baca lagi tulisan itu, dan itulah jadi momentum perubahan bagi dia. Maka teman-teman, jangan takut untuk berbuat baik dengan tulisan kita. Jangan cuma terbatas sosial media aja lah, kita bisa banyak ekspansi kebaikan bisa kita lakukan. Next, tentang bermanfaat, tentang kebaikan. Nah, sekarang mari kita coba ulik lagi jawabannya teman-teman sampaikan tadi di kolom komentar. Apakah itu sudah menggerakkan atau cuma jawaban formalitas? Maka penting kita untuk mengaudit jawaban kita, apakah itu adalah strong way dalam hidup kita. Strong way untuk terus berkarya. Apa itu strong way? Analoginya kayak gini. Teman-teman terjebak dalam dalam ladang salju seperti ini, yang mana kalau teman-teman berdiam diri di situ, yang terjadi adalah kedinginan, hipotermia, bahkan kematian. Maka apa yang harus dilakuin? Nggak mungkin berdiam diri dong. Yang pasti melangkah, bergerak, mencari kehangatan, mencari rumah, keluar dari tempat yang begitu dingin ini. Dingin membuat dia terus bergerak. Nah, dalam konteks menulis, dalam konteks kehidupan kita, strong way itu adalah suatu hal yang membuat kita untuk terus bergerak. Apa strong way-nya? Nggak tahu. Mereka ada yang mengatakan bahwa strong way saya adalah self healing. Dengan menulis saya bisa mengobati diri saya pribadi. Dengan menulis atau jawaban-jawaban indah di awal tadi, saya pengen bermanfaat, saya pengen beribadah, saya pengen menabung amal jariah. Betul, bisa jadi. Tapi apakah jawaban itu sudah menggerakkan? Jawaban itu kalau bisa jangan cuma satu kata aja. Teman-teman bisa jawab satu kalimat, bisa jawab satu halaman bahkan. Jadi kalau saya itu konsultasi nulis ya, private mentoring gitu, ini Mbak Alfika udah mengalami itu. Jadi kalau bisa strong way itu saya dituliskan dalam satu halaman gitu. Dan tujuannya itu bukan untuk memuaskan pembaca gitu, nggak perlu. Saya nggak perlu dipuaskan sama strong way orang yang nulis. Saya nggak perlu, nggak penting bagi saya pribadi. Tapi itu bukan cuma. Itu adalah pemandu bagi kita untuk bergerak. Misalkan teman-teman ada buku tipis nih, anggaplah itu buku diary gitu ya, buku diary atau apa gitu. Kita bikin nih, saya nulis untuk
bla 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 bla. Satu halaman full. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeksplorasi diri. Tadi kan ada jawaban tadi kan bahwa saya menulis untuk refleksikan diri. Saya pengen eksplorasi diri. Nah, sejauh apa teman-teman yakin untuk menjadi seorang penulis? Menjadi seorang penulis itu bukan semata-mata saya itu pengen cari penghasilan dari tulisannya. Nggak sesingkat itu, karena penulis itu kan banyak apalah, banyak definisi lah, banyak manfaat di sana. Bukan cuma uang aja ya, banyak hal di sana. Nah, sekarang coba jawaban-jawaban yang sering kali kita ajukan, saya pengen jadi penulis karena apa, tuh dikembangin dengan sebaik-baiknya. Strong why-nya. Mesti find and discover. Jadi kenapa find and discover? Apa bedanya dua kata ini? Jadi sini dari jurusan bahasa Inggris ya, atau yang mengerti dalam bahasa Inggris. Saya pengen ngasih konteksnya aja nih. Jadi saya cuma mengulang aja nih dari seorang guru lah. Ada perbedaan antara find and discover. Apa bedanya? Find itu mencari yang sudah ada di luar. Misalkan I find the book, saya menemukan buku, udah ada bentuknya gitu. Tapi kalau discover itu apa? Discover itu tuh menggali lebih dalam. Misalkan discover yourself, ya berarti kita tuh menggali diri kita gitu. Ternyata saya ini kalau menulis itu selalu bisa menggunakan diksi yang mudah dimengerti sama orang lain. Ternyata saya tuh sukanya nulis tuh tentang sejarah. Nah itu kan hal-hal yang mungkin nggak teman-teman dapatkan ketika pertama atau dua kali nulis, mesti berhari-hari, berwaktu-waktu, sehingga ini nih yang gue banget nih. Itu hasil discover yourself, hasil eksplorasi diri kita pribadi. Nah, strong why itu juga kayak gitu. Teman-teman mungkin bisa aja menemukan motivasi itu setelah sesi ini gitu. Tapi kalau masuk ke tahap discover, pada tahap mengeksplorasi diri, mungkin satu kalimat yang dijawab pada hari ini itu bisa dikembangin, bisa diolah lagi, bisa dijadikan kekuatan yang terus bergerakkan. Silakan ditemukan nanti. Nah, jadi PR pertama adalah temukan apa strong way yang kamu miliki. Tidak ada salah atau benar, yang penting adalah apakah itu sudah jujur dan sudah bisa menggerakkan teman-teman untuk terus melangkah. Nah, saya mencoba untuk membumikan alasan kenapa menulis, ya. Dan tadi kan jawaban langit ya, bermanfaat, beribadah, amal jariah, nggak salah ya, nggak salah. Tapi itu bisa untuk dijadikan sebagai pedoman lah, tapi dikembangin aja. Tapi saya bakal mencoba untuk lebih mendetailkan nih, menyederhanakan nih 3 hal kenapa menulis. Eksplorasi diri, bersyukur, dan tafakur. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Eksplorasi diri itu kayak tadi kan. Saya pengen ngambil contoh, di sini ada Putri Rizky Amelia tadi. Ya ada Puput, tadi ada yang namanya Putri Rizky Amelia. Jadi Puput ini alumni 30 DWC. Puput saya izin memperkenalkan diri ya. Jadi dia ini alumni 30 DWC dan pernah saya ajak untuk IG Live lah bareng di Instagram dong, IG Live di Instagram. Singkat cerita, Puput ini dia dulu udah nulis sejak SMP, nulis tentang apa gitu ya. Ya katanya nulis bucin-bucin gitulah. Terus SMA nulis lagi gitu. Kuliah dia nulis lagi, hingga dia itu menemukan bahwa setiap tingkatan dia itu menulis, dia menemukan bahwa oh ternyata saya ini menulis karena ini. Jadi saya itu menulis lancarnya karena saya itu suka dengan bahasa Indonesia gitu. Saya suka untuk mendengarkan orang lain, bahkan dari jurusan psikologi gitu. Nah makanya ketika teman-teman menulis bakal menemukan hal-hal baru yang mungkin itu nggak ditemukan dulunya. Misalkan kalau teman-teman cuma berpikir aja, cuma merenung aja gitu ya, nah mungkin yang didapat cuma 1, 2, 3. Tapi ketika menulis bisa ada list itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan terlihat sama diri sendiri. Oh ternyata saya ini bisa menulis dengan cepat. Ternyata saya ini suka merenung. Ternyata saya ini suka bla 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 bla. Menulis bisa membantu teman-teman untuk menemukan yang mungkin selama ini belum ditemukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur itu bukan cuma ucapan di awal ketika kita mulai sebuah event.
Tadi kan kayak saya katakan tadi, alhamdulillah, bersyukurlah. Kita bersyukur atas bla 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 bla. Salah nggak sih ucapan alhamdulillah cara untuk bersyukur? Nggak salah, itu udah bagus gitu. Tapi bersyukur itu kan ada 3 tingkatan. Pertama itu hati, lisan, dan perbuatan. Hati itu apa? Hati itu kita tuh meyakini bahwa segala yang kita dapatkan ini berasal dari Allah. Makanya kan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari Allah, bukan dari bos kita, bukan dari atasan kita, bukan dari orang dalam yang kita masuk karena bla bla bla, enggak gitu. Ya makanya sedalam apa kita meyakini bahwa apa yang kita dapatkan itu dari Allah, bukan dari ikhtiar kita aja. Itu kan dari hati. Dengan lisan apa? Lisan berarti alhamdulillahirabbil alamin dan segala kebaikan yang kita ucapkan. Yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatan itu, bukti kita bersyukur kepada Allah itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta. Itu bukti kita bersyukur. Nah, teman-teman, menulis itu adalah potensi yang terpendam. Yang namanya potensi yang terpendam itu nggak mungkin nggak mungkin langsung bersinar gitu. Kayak kita menggali permata di tanah lah. Kan kita butuh menggali, dan baru menemukan. Nah, potensi itu ya butuh dilatih, butuh dibiasain. Nah, teman-teman, dengan menulis itu kita tuh bersyukur sama Allah bahwa ternyata Allah memberikan saya banyak kebaikan selama hidup ini. Masa cuma saya pendam diri sendiri? Kenapa nggak saya ceritakan sama orang lain? Semoga orang lain pun juga terinspirasi sama-sama bersyukur sama seperti saya. Nah, bersyukur itu kan bisa 2 konteksnya. Bisa internal, bisa eksternal. Kalau internal itu berarti teman-teman nulis jurnal syukur sama diri sendiri. Saya berterima kasih karena pada hari ini saya masih Allah izinkan untuk bangun pagi dan sholat tahajud misalkan. Atau apapun lah yang itu personal banget sama teman-teman. Berarti kalau sifatnya eksternal, berarti mengajak orang atau menggunakan potensi yang kita gunakan untuk mengingat Allah atau untuk menyampaikan sebanyak mungkin pesan kebaikan. Itu bukti kita bersyukur. Bukan cuma dipendam aja. Jangan jadi kufur nikmat. Allah udah ngasih kita banyak, tapi kita nggak ngakui itu. Kita sih ngakui, tapi kita nggak menggunakan potensi yang kita gunakan untuk bersyukur sama Allah. Yang ketiga, tafakur. Nah, tafakur itu berarti kita menggunakan apa yang kita miliki itu untuk berpikir dan berzikir. Jadi bisa nggak sih kita mengaitkan segala hal yang terjadi ini dengan kacamata iman? Kan ada 2 kacamata ya dalam umum, kacamata logika sama kacamata iman gitu. Misalkan contoh, teman-teman ikutan tes kuliah misalkan, kan ada SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri dan seterusnya, ada banyak kan. Nah, misalkan teman-teman pengen jadi dokter misalkan, tes SNMPTN gagal, SBMPTN gagal, ujian mandiri juga gagal gitu. Kacamata logikanya berarti kita berpikir nih, apakah saya kurang belajar atau gimana gitu. Tapi kalau kacamata iman tuh tidak melihat sedangkal itu. Kacamata iman tuh melihat bahwa Allah pengen ngajarin apa dengan saya atas kegagalan ini. Nah, itu tuh dengan menulis membantu kita untuk tafakur. Kita mencoba untuk merenungi apa yang telah dialami ini untuk semakin dekat sama Allah. Nah, itu beberapa contoh kenapa menulis yang sifatnya pada internal diri kita. Kalau eksternal ya banyak lah. Tadi kan misalkan bermanfaat, amal jariah, kebaikan, dan seterusnya. Teman-teman silakan dikembangin aja. Ya, itu contoh kenapa kita menulis. Terus selanjutnya adalah, oke, saya sudah menemukan motivasi dalam hidup saya, sudah menemukan strong why dalam hidup saya pribadi. Lalu saya bingung apa yang harus saya tuliskan, menulis apa. Nah, banyak hal yang bisa teman-teman tuliskan. Tapi kalau saya cuma sebutin 3 aja, 3 hal inilah yang bisa dituliskan. Apa itu? Menulis pesan orang lain. Kedua, hikmah. Menulis pesan orang lain itu adalah contoh paling gampang kayak kita zaman-zaman SD SMP dulu. Kemudian kita ikutan ketika bulan Ramadan, kita kan itu tuh dapat buku kecil kan, buku tipis. Bulan Ramadan kita mendengar kajian, terus kita minta tangan sama ustadznya kan. Nah, itu kan
kita menulis pesan dari para guru gitu. Nah, itu kan kita menuliskan pesan dari orang lain. Asal teman-teman ikutan ya bikin review kajian dalam setiap kajian di post di Instagram atau apapun lah. Intinya sumber utama itu dari orang lain, bukan dari diri sendiri ya. Nah, yang kedua adalah hikmah. Hikmah ini berarti kita tuh yang hasil perenungan kita gitu. Misalkan teman-teman, apa sih pelajaran pada hari ini? Apa sih yang teman-teman pengen sampaikan pada orang pada hari ini? Hikmah-hikmah apa yang bisa teman-teman sampaikan? Yang ketiga riset. Ya riset ini sifatnya mungkin lebih dalam, entah riset ilmiah, entah riset penelitian populer dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman tuliskan. Jadi jangan bingung lagi bahwa saya nggak tahu nulis apa gitu. Bukan nggak tahu nulis apa, tapi kamu tuh terlalu perfeksionis untuk menulis. Terlalu overthinking untuk menulis. Banyak hal yang bisa teman-teman tuliskan. Tapi overthinking itu membunuh segalanya. Ya. Overthinking itu membunuh. Ini enggak, bukan cuma overthinking. Overthinking dan insecure yang membunuh segalanya. Udah banyak mikir, udah merasa nggak percaya diri dan seterusnya. Itu coba dibuang jauh-jauh. Nah, contoh yang pertama nih. Saya menuliskan buku berjudul Nyawa Kedua, Pesan Cinta dan Sang Pencipta. Muhammad Nasir penulisnya. Jadi apa ya? Sistem kerja semesta itu pada kita itu begitu indah dan tak terduga. Singkat cerita, jadi saya ini nggak pernah kenal sama beliau, sama sekali tidak kenal. Lalu tiba-tiba ada istrinya nge-DM ke Instagram saya dan nge-WA saya. Mas Reski masih kenal sama saya nggak? Gitu. Tentu saya kenal. Kenapa? Karena beliau ini adalah kepala sekolah swasta, kepala sekolah Islam swasta di Jakarta Timur. Di teman-teman di sini mungkin tinggal di Jakarta Timur, tahu namanya Nizamiyah Andalusia School di dekat Lubang Buaya. Sebelum Lubang Buaya lah, saya lupa. Itulah intinya. Jadi saya itu pernah ketemu sama istri beliau yang kepala sekolahnya ini di sebuah event, lalu kami melanjutkan diskusi dan saya pernah ngisi event lah di sekolah beliau ini. Jadi siswanya tuh berhasil bikin buku dalam event buku untuk ibu, yang event yang pernah saya selenggarakan dan akan diselenggarakan di tahun ini. Nah, singkat cerita, istrinya menghubungi saya. Dia bilang suami saya pengen menuliskan pengalamannya. Pengalamannya apa? Pengalaman itulah nyawa kedua. Maksudnya nyawa kedua itu seperti apa sih? Jadi beliau ini adalah alumni COVID, teman-teman. Sekeluarga. Nah, tapi suaminya ini yang paling parah. Suaminya itu masuk pakai ventilator dan apa ya? Ya pokoknya intinya hampir mati lah, hampir wafat lah. Tapi Allah begitu baik kepadanya, maka Allah berikan kesempatan untuk nyawa keduanya dan diminta untuk menuliskan pengalaman itu. Jadilah mini book tipis gitu. Nah, kalau teman-teman pengen buku ini, nanti saya kasih lah linknya ya. Gratis kok. Dia bilang sebarin aja sebanyak-banyaknya. Dan saya nggak mengalami COVID dan semoga tidak mengalami COVID. Semoga teman-teman yang di sini selalu disehat sekeluarga. Tapi apa yang beliau alami ini saya tuliskan ulang. Maka saya nggak mengalami itu, tapi saya menuliskan pesannya. Nah, teman-teman bisa seperti itu tuh, menuliskan pesan orang lain. Bisa. Yang kedua, tadi apa ya? Menulis pesan orang lain. Kedua hikmah. Nah, hikmah ya. Nah, jadi saya meyakini bahwa setiap pengalaman itu berharga untuk diceritakan, berharga untuk dimaknai. Nah, ini misalkan nih, ini 4 buku ini beragam sekali. Ragam Asa untuk Indonesia ini adalah buku kumpulan tulisan dari para alumni FIM, Forum Indonesia Muda, di tahun 2019. Kemudian Ahlan Insight ini adalah buku yang kami tuliskan oleh alumni Ahlan Ramadan tahun lalu, 2020 kemarin. Kan Ramadan kita kan nggak berkesan sekali dan memang berbeda. Kita cuma di rumah aja. Alhasil kami menginisiasi ini untuk bikin buku bareng-bareng. Mencatat pesan dari para guru, dijadikan buku antologi. Jadilah bukunya, Ahlan Insight ini. Terus buku ketiga dan keempat ini, kita bercerita dan kita dalam kata ini adalah ya mungkin kayak teman-teman sampaikan tadi ya, self healing, refleksi. Ini adalah pengalaman yang saya coba angkat dari pertemuan-pertemuan dengan orang yang spesial lah. Itu menjadi kumpulan prosa, kumpulan tulisan lepas yang
setelah saya tulis, saya tuh merasa lapang aja, merasa plong aja. Nah, mungkin teman-teman yang selama ini merasa ada beban dalam hidupnya, cobalah menulislah. Nah, ini adalah beberapa karya yang pernah saya bikin. Dan untuk membuat sebuah buku itu adalah penting bagi kita untuk meyakini story behind the book. Ada cerita di balik sebuah buku, ada kisah di balik sebuah buku. Kisah itulah yang membuat kita yakin untuk bercerita dan untuk menyampaikan sama orang lain atas sebuah karya yang kita miliki. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin buku ini bayar ya. Ini nggak gratis. Tapi ada yang gratis. Yang gratis itu kayak buku tadi atau buku-buku yang ada di link bio saya Instagram. Itu bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Teman-teman bisa pesan di pesan karya Reski. bit.ly pesan karya Reski. Ya, gitu ya. Kalau beli banyak nanti ada diskon. Nah, terus oke, sudah tahu kenapa menulis, sudah tahu motivasinya kenapa menulis. Sudah tahu menulis untuk apa. Mungkin muncul pertanyaannya, gimana caranya agar tulisan saya selesai gitu. Karena seringkali kan tulisan itu nggak pernah selesai ya. Tulisan itu cuma ada jadi wacana, cuma jadi pikiran kita aja. Nah, 5 langkah sederhana agar tulisan teman-teman selesai adalah, pertama, pahami konsep utuhnya itu seperti apa. Konsep utuh itu seperti apa sih? Konsep utuh itu adalah kita tuh paham pengen nulis apa gitu. Ini yang paling bukan ya paling sering ya orang-orang katakannya. Kamu pengen nulis tentang apa? Saya pengen nulis tentang motivasi. Motivasi apa? Itu terlalu umum gitu. Makanya konsep utuh seperti apa? Misalkan saya pengen nulis tentang bagaimana caranya motivasi untuk bangkit setelah ditolak orang berkali-kali. Contoh gitu ya. Itu bukan pengalaman, contoh. Nah, itu kan tahu tuh konsepnya seperti apa. Jadi clear dulu pesan utama seperti apa. Apakah pengen jadi buku atau pengen jadi tulisan 3 halaman aja. Nah, pahami dulu konsep utuhnya. Ya, bikinlah draftnya. Openingnya apa, isinya apa, closingnya apa. Nah, setelah konsep utuhnya ada, setelah kerangka tulisan itu ada, start with free writing. Start with writing itu adalah kita tuh nulisnya bebas gitu. Jangan pernah ngedit sambil nulis. Sambung ke nomor 3 ya. Karena editing itu belakangan. Ya, tulislah sambil secara bebas. Yang penting nyambung sama tulisan kita. Jangan pernah hapus, jangan pernah ketik-ketik, jangan typo tuh biarin aja. Mungkin paragrafnya masih berantakan, biarin aja. Editingnya belakangan bukannya ya. Karena kalau teman-teman nulis sambil ngedit nggak pernah selesai. Nulis satu kalimat dihapus, nulis satu paragraf baca lagi merasa nggak puas. Alasannya nggak pernah selesai. Jadinya tulisan halaman yang kosong melompong. Nah, setelah free writing barulah selesai editing belakangan. Nah, kalau free writing itu menggunakan otak kanan, kalau editing ini menggunakan otak kiri. Silakan diedit, dipotong sebanyak mungkin. Nah, keempat, pilih 5 alternatif judul. Jadi, judul itu nggak ditemukan di awal. Mungkin bisa ditemukan di awal sebagai draft judul ya, tapi untuk lebih cepatnya adalah bikin judul tuh belakangan aja. Bikin beberapa alternatif judul. 3 mungkin, 5 mungkin. Tujuannya apa? Tujuan itu untuk memperbanyak opsi yang kita miliki. Kalau cuma satu kita berikan, kita merasa nggak puas, lalu kita cari lagi. Tapi kalau kita langsung bikin 5 gitu ya, ini gitu, A, B, C, D, E. Nah, kita tinggal mempertimbangkan mana yang lebih bagus. Dihapus ini, dihapus ini, hapus ini, pilih D1. Tentukan satu judul terbaik. Nah, ini lebih mempersingkat proses kreatif teman-teman dalam menulis. Karena kan tulisan itu tujuannya adalah untuk diselesaikan, bukan untuk memperbanyak file draft di laptop dong, bukan ya. Bukan untuk memperbanyak draft di simple notes dong, enggak dong. Kan tulisan itu memperbanyak masih selesai. Nah, gitu. Ini kayaknya saya skip aja deh. Tapi mesti saya ceritakan juga, nggak apa-apa deh. Jadi tahun 2011 saya itu dapat sebuah buku dari seorang penulis namanya Arya Sandiuda. Aku Anak Emas Ibuku. Jadi ada event ketua saat itu 2011. Kami eventnya di UI Depok. Seluruh peserta itu dapatlah buku ini. Dan saya rasa ini ya buku biasa aja gitu, kayak orang ngasih hadiah gitu. Tapi momen saya saat itu ya gitu, pengalaman saya saat itu 2011. Tapi tahun 2015, 4 tahun berikutnya, saya bikin sebuah opini di Riau Pos. Hari Ibu sebagai momentum. Terbit 4 tahun setelah saya menerima buku ini. 4 tahun berikutnya, saya itu bikin buku tipis. Surat Cinta untuk Mama judulnya. Nah, buku ini
adalah kumpulan perasaan, kumpulan pemikiran yang selama ini nggak pernah saya sampaikan secara langsung, dan saya sampaikan langsung secara tulisan di buku itu. Singkat cerita, saya itu berpikir bahwa ini sepertinya nggak bisa cuma saya dan ibu saya yang mengalaminya. Saya pengen mengekspansi kebaikan ini kepada banyak anak-anak di luar sana. Alhasil, Desember 2019, saya bersama tim berhasil meluncing gerakan buku untuk ibu di Bandung dan Jakarta. Dan tahun berikutnya, Desember 2020, karena pandemi ya, kita launching secara virtual. Para peserta yang ikutan dalam proyek buku untuk ayah ibu. Jadi kalau pertamanya adalah buku untuk ibu, tahun berikutnya buku untuk ayah ibu. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini? Eksplorasi diri. Bahwa apa yang terjadi pada hari ini, jika kita melihatnya hanya pakai kacamata hari ini aja, mungkin kita cuma dapat singkat aja. Tapi kalau kita mungkin udah berjalan sekian hari, lalu kita melihat dengan kacamata yang berbeda, kita bisa melihat hal yang berbeda pada apa yang terjadi pada masa lalu. Momen sebuah gerakan kebaikan ini, titiknya adalah 2011 ketika saya dapatkan sebuah buku. 4 tahun berikutnya saya itu dapat bisa tembus ke Riau Pos di koran. 4 tahun berikutnya saya bikin buku untuk ibu saya pribadi, dan jadilah gerakan-gerakan kebaikan. Maka penting bagi kita untuk connecting the dots apa yang telah kita alami dalam hidup kita, sehingga kita bisa yakin sama apa yang telah kita jalani sampai saat ini. Nah, teman-teman cobalah mengeksplorasi diri, coba merenungi, ada banyak pengalaman indah yang layak kita perjuangkan, kita jadikan sebagai pelajaran ke depannya. Dan salah satu cara agar kita terus melangkah dalam menulis adalah tanyakan sama diri sendiri, bikin apa lagi? What's next big goals? Ya, dengan tanya seperti ini, teman-teman nggak mudah untuk berhenti, nggak mudah untuk berpuas diri. Mengapresiasi diri atas apa yang telah dicapai itu penting sekali. Tapi jangan pernah berhenti berpuas diri. What's next big goals? Nah, ini saya mengulang nih pesan dari seorang teman. Mimpi dari seorang penulis itu bukan hanya menerbitkan buku pribadi, karena buku hanyalah tools. Pikirkan apa ekspansi kebaikan selanjutnya. Dari seorang teman bernama Zain Ahmad di Surabaya. Oke, teman-teman, itu materi pada hari ini. Terus sebagai diskusi kita, saya kembalikan kepada moderator untuk kita lebih diskusi lah, berinteraktif dua arah. Silakan. Terima kasih kepada Bang Reski untuk materinya, Masya Allah sangat